Halo Sobat Sinabumi semuanya. Hari ini kita akan geotrek bareng lagi di salah satu lokasi wisata yang ada di Gunung Kidul, tepatnya bernama Watu Gendong. Watu Gendong ini terletak di Desa Tuklu Beji, Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Check this out. Teman-teman Sinabumi semuanya, di sebelah saya sudah ada Pak Marno, duku dari Beji, dan beliau adalah penanggung jawab juga dari lokasi wisata Watu Gendong ini. Selamat pagi Pak Marno. Selamat pagi. Iya. Nah Pak, ini kan wisata Watu Gendong. Ya, betul. Namanya Watu Gendong. Kok bisa sih Pak orang nyebutnya Watu Gendong wisata ini? Iya. Bisa diceritain Pak? Konon zaman dulu itu para wali itu kan melihat di Ngawen itu ada sebuah sendang yang materinya sangat besar sekali, atau boleh dikatakan ya umbul yang sangat luar biasa. Iya. Dan bila tidak ditutup itu Ngawen, wilayah Ngawen ini akan menjadi sebuah danau ataupun menjadi lautan seperti itu. Iya. Selanjutnya dari para wali diceritakan itu para wali membawa sebuah batu macamnya banyak sekali. Akan tetapi pada saat itu sampai di wilayah ini dulunya di sini belum Padukan Tungluk. Di sini masih wilayah kecil namanya Padusunan Jelopo. Itu letaknya di sebelah selatan sini dekat Sendang Jambuayu. Iya. Yang di jalan tadi. Akan tetapi pada saat sampai di Jelopo sini, para wali sudah mendengar orang menumbuk padi. Menumbuk padi ini kalau orang Jawanya ya nutu lah. Iya. Nutu ya. Nutu tangtung seperti Bunyinya itu. seperti itu. Ya, bunyinya tangtung. Nah, selanjutnya para wali memutuskan tidak mungkin kita melanjutkan perjalanan ke Sendang Ngawen tadi. Karena kalau orang Jawa udah kamanungsan. Kamanungsan itu berarti warga sini sudah ada yang bangun tidur terus menumbuk tadi itu tadi. Oh, iya. Tangtung. Sehingga para wali memutuskan tidak melanjutkan perjalanan ke Sendang Ngawen. Selanjutnya para wali tersebut mempunyai nyedake lah atau memberikan sebuah nama di wilayah ini yang dulunya Jelopo itu menjadi Padusunan Tungkluk itu. Karena suara tadi Ya, itu ya. Iya, karena ya mungkin para wali kan orang yang linuweh lah. Kan udah kepadangan, udah kamanungsan. Iya. Dalam arti tidak mungkin dilanjutkan perjalanan ke Sendang Ngawen untuk menutup umbul itu tadi. Berarti belum sampai nih. Belum sampai. Iya, Karena iya. dua sini udah kepadangan, udah kamanungsan itu tadi. Itu kayak udah kepagian gitu Iya, Pak? udah kepagian lah. Iya, Kalau iya. sekarang udah pagian sampai di sini, ya itu tadi terus jadinya Jelopo, terus dari para wali menjadikan di sini nama menjadi Padukuhan Tungkluk. Terus kenapa kok ini bisa dikatakan Watu Gendong itu kenapa sih? Itu para wali membawa batu ini entah dari Gunung Purba, api Purba atau dari mana, itu ini digendong menggunakan sebuah tanaman menjalar yang dinamakan yaitu sembuan. Tahu kan sembuan? Sembuan. Sembuan itu kalau orang Jawa itu dimasak enak. Ya. Oh, sayur yang biasa dimakan juga. Pak? Karena dia kan Nah. dia merambat kan. Itu gendongnya pakai itu. Ini berupa makhluk hidup atau halus Pak ini sebenarnya yang mengangkat itu? Ya logikanya batu segi Kalau ceritanya. gede ini ceritanya ya mungkin ya karena udah dikatakan para wali itu tersebut. Mungkin Iya. ya tidak manusia sembarangan. Tapi Makanya
berhenti di sini Iya. dan akhirnya terbentuklah seperti batuan-batuan yang terhambur Iya, iya. karena bekas digendong ditaruh Iya. ditaruh langsung di Iya, sini ya Pak. betul. Kelebihan kita yang jelas batuan ini tersendiri unik. Unik Iya. dalam artian karena saya pada tahun 2015 kita itu dari geologi itu dibantu untuk pengeburan sumur ya. Iya. Itu dari ahli geologi mengatakan bahwa batuan yang di sini adalah larva beku dari Gunung Purba begitu. Intinya seperti itu. Berarti udah ada penelitian sebelumnya di tahun 2015 ya Pak ya? Ya belum, tapi dengan adanya dari geologi ngebur itu tahu kan kondisi batuan di dalamnya itu seperti apa. Oh, malah itu yang memancing Iya, memancing warga. itu. Dan kita lihat ini batu ini juga sama dengan batu yang ada di Ngelanggeran. Iya, Sama warnanya. Begitu. Sebagai untuk pancingan dari wisata untuk datang ke sini ya kita sudah ada bikin event dulu, pertama ada motocross ya. Itu pada tahun berapa saya lupa. Terus juga ada off-road 4x4 dari Jogja, kemarin juga ada. Wah. Terus ada camping ground juga. Camping groundnya di sebelah. Ya sebelah sini, sebelah di belakang sana juga bisa. Iya. Ya, syukur alhamdulillah kemarin kita udah bisa bikin gazebo untuk ya memberikan kenyamanan para wisata yang kersa berkunjung ke sini, intinya seperti itu. Dan menghiburkan lagi pada tahun 2019 dikabarkan Bapak Jokowi itu mau hadir ke sini. Oh, bahkan presiden mau Iya, datang. mau ke sini pada Iya. tahun 2019 kalau nggak salah. Itu pas mau penanaman di mana ya? Pelayan atau di mana kemarin itu. Itu sangat heboh sekali itu. Berarti namanya udah kemana-mana, Iya. banyak juga kegiatannya Iya. untuk hitungan dari 2018 ya Pak, Iya, iya. terbukanya. Hmm. Berarti Watu Gendong itu banyak wisatanya teman-teman. Dan mungkin nanti kita bakal lihat secara langsung di sini apa aja kegiatannya dan fasilitasnya. Mungkin tinggal diikutin aja. Selanjutnya kita jalan-jalan lagi. Mari. Sekarang kita udah di lokasi selanjutnya nih. Kita langsung di depan batuannya. Dan di samping saya sudah ada Pak Pri Harjo Sanyoto atau Pak Pri. Beliau adalah ahli kebumian yang mungkin bisa bercerita nih tentang segi saintis lah tentang munculnya batuan ini. Nah Pak, saya mau nanya Pak, batuan ini kok bentuknya mirip dengan batuan yang ada di Gunung Langgeran itu Pak, dari segi warna dan bentuk. Tadi pas saya ngobrol dengan Pak Marno juga seperti itu, batuannya mirip. Kok bisa ya Pak? Ya, baik, secara umum saya boleh katakan iya. Nah, batu ini sendiri itu namanya breksi gunung api. Breksi gunung api Breksi ya. gunung api. Nah, karena apa dikatakan breksi? Itu ada cirinya. Cirinya adalah fragmental, pecahan-pecahan. Ya. Jadi ketika batuan itu mempunyai ciri fragmental Iya. atau pecahan atau butiran, maka butiran-butiran itu mempunyai ukuran. Nah, kalau kita kelompokkan ukuran, ada ukuran yang ukurannya kerikil, kerakal, bongkah itu lebih dari 2 mm. Iya. Kemudian ada yang lebih kecil dari 2 mm, itu ukurannya pasir. Yang lebih halus lagi butirannya lempung. Nah, ketika pecahan-pecahan tadi mengalami proses pembatuan atau Iya. litifikasi, maka batunya dikatakan sebagai breksi. Nah, breksi itu adalah cirinya itu tadi pecahan dengan ukuran lebih besar dari 2 mili. Dan kalau seperti itu bisa dikatakan breksi ataupun konglomerat. Gitu. Dan ini seperti breksinya Ngelanggeran berarti Pak? Atau seperti apa Pak? Ya, jadi ini nanti lebih jauh kita bisa
kita lihat bahwa sepintas saja sudah, ya ini breksi gunung api. Breksi Sama gunung dengan api. di Ngelanggeran, sama di Gunung Ireng, Iya. sama di Gunung Gentong. Jadi itu adalah semua breksi gunung api. Nah, kemudian dari ukuran tadi, kita bisa katakan ini adalah namanya breksi atau konglomerat. Bongkahan-bongkahan ataupun fragmen-fragmen ini, Iya. itu bisa kita lihat fragmennya seperti apa. Mungkin bisa Bapak tunjuk yang jadi mana misalnya dibilang fragmen. Ini adalah fragmen-fragmen. Oh iya. Ya. Nah, fragmen ini ukurannya lebih Besar daripada 2 besar, mm. ya. Dan kemudian kenapa dikatakan breksi? Karena bentuk dari fragmen ini adalah meruncing. Oh. Nah, jadi kalau dia lebih membulat, itu dikatakan konglomerat. Konglomerat. Secara umum seperti itu. Jadi breksi itu karena ukurannya dan juga bentuknya ya Pak ya? Bentuk fragmennya. Dari fragmennya. Ya. Nah, sekarang kita ingin tahu fragmennya itu apa. Iya. Sama dengan oh ini pecahan piring, ini pecahan botol. Dilihat ini pecahan apa. Nah, ini pecahan dari apa. Nah, ketika kita lihat fragmen ini bentuk pecahan, ternyata ini adalah mempunyai ciri kristalin, banyak kristalnya. Iya. Sehingga kita tahu kalau ini adalah batuan beku. Dari yang warna hitam-hitam ini ya Pak? Ya, jadi karena ini cirinya adalah kristalin, maka itu adalah batuan beku. Sementara kita katakan batuan beku adalah batuan yang terjadi karena atau terbentuk karena pembekuan magma. Ada kata pembekuan, Iya. jadi ada perubahan dari benda cair ke benda padat. Padat. Iya. Nah, ketika perubahan dari cair ke padat, terbentuklah kristal-kristal. Itulah menjadi ciri batuan beku berkristal. Sehingga ketika kita melihat suatu batuan dan itu kristalin, jelas itu adalah batuan beku. Nah, kalau kita sudah tahu batuan beku, untuk tahu nama batuan beku dengan cara mudah, itu bisa dari dua pendekatan. Satu adalah tekstur. Jadi kristal-kristal ini ada yang besar, ada yang Kecil, halus, ya. dan sebagainya. Nah, tekstur-tekstur ini ketika teksturnya itu besar-besar atau kasar, itu disebut sebagai faneritik. Kemudian yang halus semua itu disebut sebagai apanitik. Sedangkan yang bercampur dikatakan porfiritik. Nah, tekstur itu memberikan pemahaman bahwa kenapa dia besar-besar, kenapa dia kecil-kecil, itu adalah tempat di mana dia terbentuk. Oh, seperti itu Pak. Jadi ketika dia besar-besar, itu adalah batuan beku yang terbentuk di dalam sana. Atau kita sebut sebagai batuan beku dalam. Iya. Kemudian jalan ke permukaan, sebelum sampai ke permukaan, karena sudah mendekati ke permukaan, maka ada kristal-kristal yang tumbuh masih besar, tapi ada yang sudah halus karena sudah dekat dengan udara, sehingga tercampur antara yang besar dengan yang kecil. Itulah yang kita sebut sebagai tekstur porfiritik. Kemudian perjalanan sampai ke permukaan, itu teksturnya halus-halus Semakin semua. halus, ya. Itu yang dinamakan apanitik. Dan untuk batuan yang di sini Pak, kira-kira teksturnya dari Watu Gendong ini seperti apa Pak? Ya, jadi ini kalau kita lihat fragmen, Iya. ini ada yang besar, ada yang Ada yang kecil. kecil. Ini adalah teksturnya Porfirit. porfiritik. Jadi batuan ini tidak terbentuk di dalam sekali, tidak di luar, tapi di tengah-tengah. perjalanan. Atau Oh. kita sebut sebagai batuan beku gang atau batuan beku korok tadinya, Iya. sebelum pecah. Ya, jadi ini pecahan. Nah, kemudian pendekatan berikutnya adalah warna. Iya. Ya, warna itu memberikan gambaran komposisi kimia batuan. Kalau kita bicara komposisi kimia, ada yang asam, ada yang basah, ada yang menengah. Nah, dari warna ini kita bisa kenali. Ketika dia warnanya terang, ya, Ini terang ya, Pak? komposisi ya, ini terang. Ini sebetulnya bukan terang, ini sedikit keabu-abuan, Iya. keabu-abuan. Ya. Nah, maka
Kalau terang, dia komposisi kimianya asam. Kalau kemudian abu-abu seperti ini, komposisi kimianya menengah. Kalau gelap hitam, nah ini seperti ini Iya. komposisi kimianya basah. Dengan penggabungan antara warna dan tekstur tadi, maka kita akan tahu batuan itu. Jadi batuan ini adalah batuan beku gang karena porfiritik, berkomposisi kimia menengah. Nah, inilah batuannya. Jadi ketika kita nanti melihat tabel dengan mudah bahwa ini adalah batuan andesit. Kemudian ini adalah basalt. Nah, itu dengan mudah seperti begitu. Jadi mungkin untuk menjelaskan kepada orang-orang awam, bukan orang geologi, dengan cara yang gitu sangat mudah dan mudah dimengerti. Iya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, dari gambaran ini, fragmen-fragmen breksi ini terbentuk oleh batuan-batuan yang berkomposisi kimia menengah dan berkomposisi kimia basah. Dan itu nyampur Pak jadi satu di dalam satu batuan ini. Ya, ya. Nah, karena ini adalah semua batuan beku, jadi kita sebut sebagai monomik, hanya satu jenis batuan. Iya. Maka kita bisa memperkirakan kalau ini produk dari gunung api. Maka tadi kita sebutkan sebagai breksi gunung api. Breksi kenapa? Karena fragmental. Fragmen-fragmennya itu. Kemudian menyudut. Kemudian kenapa dikatakan gunung api? Karena ini semua terbentuk oleh batuan-batuan beku yang berasal dari pendinginan magma. Nah, gambarnya kira-kira seperti itu. Dan berarti itu apakah batuannya itu ditahu Pak gunung apinya dari mana? Apa kalau saya bilang ini karena bentuknya mirip dengan Ngelanggeran berarti ini dari Ngelanggeran? Ya, jadi secara umum kalau kita mempelajari regional dan kita ambil referen dari Van Bemmelen, itu ada disebutnya sebagai OAF, Old Andesite Formation, atau formasi andesit tua. Nah, itu terjajar dari mulai Sumatera bagian barat, terus sampai di Jawa Selatan, sampai ke arah NTB. Itu yang disebut sebagai OAF. Dan itu berumur Oligosen Miosen atau sekitar 35 sampai sekitar 12-10 juta tahun yang lalu. Nah, umurnya kira-kira seperti itu. Dan itu berarti umur batuan ini sampai 30 juta tahun yang lalu itu Pak? Betul, betul. Ya, jadi ini adalah secara umum itu adalah umurnya Oligosen Miosen. Jadi sekitar 35 sampai sekitar 12 juta tahun yang lalu. Ya. Ringnya memang cukup panjang. Ya. Ya. Dan berarti teman-teman di sini batuannya itu kita tadi udah dengar Pak Pri bercerita tentang batuan dari tekstur hingga apa nama batuannya, dan kita juga tahu umurnya itu udah tua sekali. Nah, yang saya mau tanya lagi Pak, di sini kan kita tadi bercerita juga terkait dengan mata air. Katanya di sini ada mata air yang terbentuk di sekitaran Watu Gendong ini Pak, setelah proses terendapkannya di sini. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau sebelum ke sana, kemudian ini sering tanya kenapa dia besar-besar begini terselakan. Sebetulnya ini adalah bagian daripada tubuh produk gunung api. Karena produk gunung api itu ada dua. Yang kita sebut sebagai piroklastik, yang pecahan-pecahan ini, yang fragmental. Kemudian produk yang berbentuk batuan beku, lava. Jadi produk gunung api itu ada secara umum dua itu tadi. Nah, itu membentuk satu tubuh gunung api. Tetapi karena adanya suatu proses alam, cuaca, kemudian ada tumbuh-tumbuhan akar, sehingga dia bisa retak-retak.
Nah, sehingga keretakan inilah yang ikatannya dengan tubuh itu sudah berkurang. Manakala terjadi sesuatu goncangan, katakanlah gempa, maka yang tadinya hanya retak, dia bisa lepas dan kemudian terguling sesuai dengan retakannya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, tergulingnya kemana? Pasti ke tempat yang lebih rendah. Inilah gulingan-gulingan itu. Wah, jadi kalau secara geologi, sudut pandang geologi berarti batuan-batuan yang ada di Watu Gendong ini bentuknya tercacah-cacah dan terlempar-lempar seperti ini karena proses gravitasi tadi dan juga pelapukan itu ya Pak ya? Ya. Dan berserakannya atau lepasnya itu tidak menutup kemungkinan karena adanya gempa. Iya. Nah, jadi terguling ke tempat yang lebih rendah dan membentuk ukuran-ukuran yang berbagai macam. Itu sesuai dengan retakannya itu tadi. Iya. Ya. Ini tadi batuan yang Bapak bilang tercacah-cacah itu, kolovial, breksi, gunung api. Ya. Bentukannya seperti ini ya Pak, berarti ya? Ya, jadi ini kan ada yang kecil, ada yang besar, ya. Jadi ukurannya ya sesuai dengan ketika dia retak atau pecah. Dan kemudian ketika lepas, terguling, ya sesuai dengan ukuran pada saat itu. Terguling ke arah bawah. Iya. Ya. Nah, bentuknya Jadi berarti gambar-gambar seperti ini ya. bisa nyebar dan akhirnya bisa memunculkan cerita-cerita rakyat seperti yang diceritakan oleh masyarakat sini. Betul sekali, Wah. ya betul sekali. Jadi mungkin nanti kalau kita hubungkan dengan cerita rakyat, jadi kalau tadi saya mendengar dari Pak Marno, ya itu para wali, ya mungkin itu cerita ini. Jadi saya kira cerita rakyat tetap saja bisa diceritakan karena itu sebagai bagian daripada budaya, tapi juga ada penjelasan secara saintifik seperti apa. Iya. Jadi yang perlu kita jelaskan bahwa umur batuan ini jauh lebih tua dari Merapi. Sehingga ini bukan bagian dari Gunung Merapi, tapi jauh lebih tua dari Gunung Merapi. Dan kemudian ketika ini digendong, karena besar-besar, ya mungkin pada saat itu tadi yang dikatakan para wali itu sakti-sakti. Iya. Tapi secara saintifik itu adalah ini pecahan bongkahan-bongkahan dari tubuh gunung api yang terguling karena retak dan karena gempa. Ya. Nah, itu yang kira-kira secara saintifik bisa dijelaskan hanya seperti itu. Berarti ya kita bisa bercerita dari sisi mitos, tapi kita juga perlu tahu edukasi di belakang itu ya Pak, betul ya, sekali. dari segi keilmuan. Ya, betul sekali. Menarik sekali. Ya. Untuk daerah Watu Gendong ini. Dan tadi saya ada pertanyaan Pak, pas di situ yang pas kita di batu yang besar itu, Ya. Dengar cerita juga bahwa di daerah sini kan katanya ada sendang-sendang itu, dan bahkan sekarang juga masih banyak sendang-sendang yang ada di sekitaran daerah Beji, Tungkuk dan daerah Kapanewon Ngawen ini. Ya. Nah itu kira-kira ada nggak sih Pak hubungannya antara batu-batu yang ada di sini dengan kemunculan-kemunculan mata air di sekitar daerah ini? Baik. Ya, jadi ketika kita bicara air, Iya. kita bicara tentang suatu isi dan wadah. Air itu adalah isinya, tetapi tentunya ada wadahnya. Nah, wadah di dalam bumi untuk air itu yang namanya disebut sebagai aquifer. Iya. Ya, jadi aquifer itu adalah batuan yang mempunyai porositas bagus yang bisa dilalui oleh air. Nah, kemudian ada batuan yang tidak bisa lolos air, itu yang disebut sebagai aquiclude. Nah, kemudian ketika itu sudah tertampung, tentunya kita tidak lepas dari siklus air. Ya, jadi bumi itu 70%-nya itu adalah lautan air, 30%-nya yang daratan. Nah, karena penguapan, kemudian membentuk awan, dan kemudian pada suatu saat kemudian terjadilah hujan. Ketika hujan sampai di permukaan bumi, maka dia akan ada yang menyerap masuk ke dalam tanah itu. Ada yang istilahnya run off di atasnya. Lewat ya. Sesuai dengan kondisi geologinya, kondisi tutupannya di sana. Nah, maka daerah-daerah
yang bisa menampung air itu yang kita sebut sebagai catchment area. Nah, ketika air masuk ke dalam, dia bisa meresap ke dalam batuan yang tadi bisa lolos air, maka akan tertampung di sana. Dan sesuai dengan gradien air selalu mencari tempat yang rendah, maka dia akan mengalir. Nah, ketika dia ada retakan, itu air itu akan keluar di sana sebagai mata air. Nah, maka di sini, karena di sini juga daerah retakan-retakan karena masalah karena proses tektonik, Iya. maka tidak menutup kemungkinan mata air keluar dari retakan-retakan yang ada. Dan itu berada di sepanjang jalur retakan itu ya Pak, makanya di sini banyak mata air itu. Betul, betul. Dan apakah batuan-batuan ini sebenarnya cukup potensial untuk menjadi yang Bapak bilang tadi aquifer itu? Kalau secara fisik ini bukan sebagai batuan aquifer. Iya. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa produk gunung api itu ada dua, piroklastik dan batuan beku lava. Nah, lava jelas tidak karena dia pejal ya, jadi tidak mungkin dilalui oleh air. Yang piroklastik ada kemungkinan, tapi tergantung dari proses litifikasi. Ketika dia terlalu padat juga tidak mungkin. Nah, kalau dari pengamatan kami di sini, mata air itu berada di batuan-batuan sedimen. Iya. Yang kalau daerah ini disebut sebagai formasi Sambipitu. Oh, formasi Sambipitu. Ya, formasi Sambipitu. Dan juga ada formasi Semilir. Formasi Semilir itu lebih tua dari formasi, katakanlah ini formasi Ngelanggeran, sedangkan Sambipitu itu lebih muda. Nah, seperti dekat di sini, itu ada di batu pasir formasi Sambipitu. Ada mata air yang ada pohon beringinnya, dialah keluar di sana. Nah, sehingga ketika kita bicara air, kita memahami tentang siklus air, kemudian kita memahami kondisi geologi di sini. Dengan cerita tadi Pak Marno, apakah karena ada beberapa versi yang saya pernah mendengar. Ada versi ini begitu banyaknya air, maka pada saat itu orang takut kalau ini menjadi banjir. Iya. Sehingga ditutuplah lubang-lubang itu dengan batu-batu yang digendong dari iya. tempat lain. Tetapi kemudian ada juga cerita lain bahwa batu-batu ini akan dibendung untuk menjadi supaya air tertampung. Nah, mana yang ini? Tetapi kalau kami melihat kondisi di sini bahwa di Gunung Kidul itu adalah sangat kekurangan air, ya mungkin lebih cenderung kalau ini dibawa untuk membendung daripada untuk menutup. Itu logika saja. Ya, jadi gambaran secara saintifik seperti itu, hubungan air, batuan itu sangat erat sekali. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa difahami oleh mereka-mereka yang mungkin awam untuk urusan batu, hanya terheran-heran, tetapi mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan seperti ini mereka teredukasi dan kemudian akan menjadi lebih wise untuk menjaga alam. Baik. Wah, menarik sekali teman-teman. Jadi tadi Pak Pri banyak bercerita tentang terbentuknya batuan di sini, juga beliau juga bercerita tentang mata air yang muncul di sini, dan semua itu ternyata bisa dijelaskan secara geologi. Nah, mungkin dari segala cerita tersebut, hal ini dapat mengedukasi masyarakat sekitar, juga teman-teman yang bakal main ke daerah Watu Gendong ini. Oke, di sebelah saya sekarang udah ada Ibu Sri Hartini. Beliau adalah anggota dari Pok Darwis di sini, sekaligus juga ketua dari kelompok budaya Rinding Gumbeng yang merupakan budaya khas di sini. Setelah kita tadi banyak bercerita tentang sejarah, mitos, kemudian juga geologinya, mungkin kita bakal cerita sedikit tentang budaya di sini. Nah, Ibu, saya tertarik Bu dengan budaya-budaya yang ada di sini. Ada kesenian-kesenian apa aja sih bisa Ibu ceritakan yang sering dilaksanakan di daerah Watu Gendong ini? Iya. Jadi di sini tuh banyak ragam budaya Mbak, seperti kerawitan, tari,
kemudian ada jadilan, Iya. terus kemudian ada kerajinan yang lain. Tapi di sini ada kesenian yang paling unggulan yaitu rinting gumbeng. Nah, itu seperti apa Bu dinding gumbeng itu? Jadi rinting gumbeng itu pada zaman dahulu ini kan musik turun temurun dari nenek moyang. Oh, berarti ini musik ya Bu ya? Ya, musik turun temurun dari nenek moyang yang pada zaman dahulu untuk mengiringi upacara adat Boyong Dewi Sri, yaitu upacara panen padi. Iya. Nah, disitulah musik itu untuk mengiringi arak-arakan yang mana untuk memboyong padi untuk dibawa ke rumah untuk disimpan di lumbung pendaringan. Nah, dengan harapan masyarakat pada zaman dahulu yaitu untuk mendatangkan dewa padi, yaitu dewa kesuburan seperti Iya. itu. Oh, berarti itu salah satu budaya yang biasa dilaksanakan pada saat Mau panen padi. mau panen padi. Iya. Dan itu biasa ditampilkan di sini nggak Bu? Ya, jadi musik rinting ini adalah suatu musik yang untuk mengiringi upacara adat. Iya. Selain untuk mengiringi upacara adat Boyong Dewi Sri, itu ada upacara adat Sadranan. Oh iya. Nah, yang dilaksanakan di tengah hutan. Di sini kan tempatnya di bawah hutan Wonosadi. Lah di tengah hutan itu setiap setahun sekali ada upacara adat yaitu Sadranan. Intinya mengucapkan rasa syukur setelah kita panen padi seperti itu. Iya. Oke Bu, tadi kita ngobrol-ngobrol dikit tentang rinting gumbeng dan Iya. saya tertarik lagi Bu untuk kita cerita sedikit lagi Iya. tentang rinting gumbeng itu kira-kira bagaimana sih langkah-langkah Ibu untuk melestarikan budaya itu di sini dan prestasinya sejauh apa Bu? Iya, jadi musik rinting ini memang pada zaman dahulu itu memang juga banyak suka dukanya untuk pelestariannya ya Mbak. Tapi alhamdulillah sekarang ini banyak anak-anak muda bahkan sekolah-sekolah dari SMP, SMK, SD itu sudah mau belajar tentang musik rinting ini. Dan musik rinting ini sudah mempunyai banyak prestasi yang mana telah mengikuti festival baik tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2017 musik rinting ini sudah dipatenkan menjadi warisan budaya tak benda dari UNESCO. Wah, Seperti sampai itu. udah jadi warisan budaya tak benda dan dipatenkan langsung di UNESCO ya Bu? Iya, iya. Berarti ini benar-benar budaya khas di sini yang memang harus terus dilestarikan dan Mbak. mungkin melalui adanya Watu Gendong bisa jadi tempat panggung untuk memperlihatkan Iya. budaya tersebut ya Bu. Iya. Ya, menarik. Marilah berkunjung ke Watu Gendong. Ya baik, ini selanjutnya kita di lokasi Sendang. Jadi yang kita cerita tadi di Batuan sana, kalau di daerah Ngawen, daerah Beji Tungku ini banyak mata air dan salah satunya ini adalah sendang yang tertua di daerah ini bernama Sendang Jambu Ayu. Nah, Pak, saya mau nanya Pak di sini terkait dengan bagaimana sih genaisa atau kenapa bisa ada sendang Pak di sini? Di dekat dengan Watu Gendong itu. Mungkin bisa Bapak ceritakan, Pak. Ya, jadi sebagaimana yang tadi juga sedikit saya singgung bahwa ketika kita bicara air Ya. itu berhubungan dengan siklus air. Nah, kemudian kalau air itu ibaratnya isinya dan ada wadahnya.
ketika air keluar itu pasti ada salurannya. Nah, salurannya itu berhubungan dengan retakan. Iya. Retakan di dalam batuan yang secara saintifik itu disebut sebagai kegiatan tektonik. Nah, retakan itulah yang kemudian keluar air dan kemudian menjadi sendang. Sendang. Kalau seandainya ada beberapa mata air di sini, itu ketika nanti kita tarik, itu pasti akan menjadi garis lurus dan itulah yang Bukti. menceritakan tentang retakan di kulit bumi ini. Itu, Mbak. Ya. Ya, baik, berarti menarik ya Pak. Jadi kemunculan mata air ini sebagai memang bukti nyata bahwa di dalam sana itu ada aktivitas tektonik. Betul. Dan itu mendukung juga genesa atau terbentuknya si Watu Gendong dan si mata air ini ya Pak. Betul, betul sekali. Ya. Nah, kalau sedikit saya mencoba untuk menghubungkan dengan di kitab suci. Ya. Kebetulan saya Muslim, di Al-Quran, di Al-Baqarah itu disebutkan dalam batu ada yang retak dan di retakan itu keluarlah air untuk kehidupan. Nah, inilah yang juga memberikan bukti bahwa itu pun juga sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, iya. Berarti ini salah satu bukti nyata bahwa kebesaran Tuhan itu seperti ini dan bukan hanya di kitab, inilah bukti nyatanya di kehidupan. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh saya sampaikan bahwa di alam ini adalah ayat-ayat suci yang harus kita pelajari dan kita menangkap apa pesan alam untuk kita manusia. Jadi mungkin dengan mempelajari hal-hal yang seperti itu, sekali lagi kita lebih wise, lebih bijaksana untuk bisa bersahabat dengan alam. Nah, dan tadi Pak, saya bilang kalau nama sendang ini sendang jambu ayu. Itu kalau menurut warga itu karena adanya pohon ini Pak, pohon jambu di belakang yang berumur ratusan tahun. Dan itu artinya sendang ini juga dipakai sebagai sumber penghidupan oleh warga yang ada di sekitar sini. Ya, betul. Nah, mungkin itu sebagai mitos yang sering berkembang, kalau ada pohon beringin, ada pohon besar, disitulah keluar air. Tapi sebetulnya kalau menurut saya, karena di situ ada sendang, ada air, maka disitulah tumbuh subur pohon-pohon di situ. Ah, iya jadi Pak. Mungkin ya itu menurut saya. Ya. Iya, baik teman-teman, menarik bukan perjalanan kita hari ini? Kita sudah lihat batuannya Watu Gendong, kemudian kita juga lihat bukti-buktinya sampai dengan harapannya dengan keilmuan yang kita dapat, cerita-cerita hari ini kita juga bisa bersyukur atas nikmat Tuhan dan karya-karya Tuhan di sekitar kita. Nah, mungkin sekian jalan-jalan geotrek santai kita di sini. Kita berjalan, bercerita dan nyinau bareng langsung di lapangan bersama Pak Pri dan juga masyarakat di sekitar Watu Gendong. Marilah kita membumikan geologi untuk kehidupan yang lebih baik. Salam Sinau Bumi.